Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyul karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Taklim saya seagam-agamnya kepada Abi Allahumma jallahu dan kepada walidi beserta keluarga dan kepada dewan-dewan guru yang mengajar di daerah Darul Zahidin maupun daerah Rozatul Dina, baik pun siang ataupun malam. Dan yang terlebih istimewa kepada seluruh santri yang berada di musala ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini sangat alay. Mereka tidak tahu bagaimana memperbuatkan dunia. Karena terdapat satu dalam hadis kan. Ad-dunya bil akhirah. Dunia ini bahwa ke negeri akhirat. Makanya mereka tidak tahu cara mempergunakan dunia. Maka bergeraklah hati di bakar ini ingin memutarkan satu cuplikan yang bertema dunia di akhir zaman. Kaum muslimin rahimahumullah, hidup di dunia ini memang susah karena banyak yang diperbuatkan. Sembahyang, puasa, makanya. Tapi saya tidak lelah karena itu adalah untuk mencari ridha Allah. Dunia ini ibaratnya seperti bangkai karena terdapat dalam kitab Jami' Jawami' Al-Zafah halaman 28 baris keempat kalau nggak salah. Ad-dunya minad difaq. Dunia ini ibaratnya seperti bangkai. Waktu Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga, diturunkan ke dalam ini dunia kan? Bila mau masuk surga pingsan selama 40 hari, maka setelah pingsan 40 hari, maka pingsan. Ya Ali, arba'u bisalin min al-jaqa'i jumud al-aini wa kasaratu qalbi wa hubbud dunya wa bu'dul amal. Hai Ali, empat tanda celaka. Yang pertama, meninggalkan dunia. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga, cinta dunia. Yang keempat, jauh anggan-anggan. Setelah itu, bertakwa dalam Al-Quran, di belakangnya
5 lembar dari belakang. Kalau kita maka kalau kita begitu kan, makanya terdapat di situ sebagus-bagus perhiasan dunia adalah wanita yang salehah. Ada kau pernah lihat sendiri? Makanya sesudah itu, sebelum lahirnya Nabi, wanita itu dicaci, dimaki, sampai kepalanya diinjak-injak. Sudah lahirnya Nabi, dinaikkan martabat perempuan sampai saat ini gak berani yang pegang. Jangankan yang pegang, sentuh pun gak yang berani, betul? Makanya, bagaimana itu? Mengapa perempuan itu? Oh, begini. Perempuan itu mengapa tidak diciptakan dari tulang kepala? Katanya perempuan itu diciptakan dari tulang laki-laki kan? Maka ini khasiatnya. Mengapa perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena hina kalau menginjak perempuan. Maka mengapa wanita itu tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena hina kalau diinjak. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri yang berdampingan jantung dengan hati. Maka wanita itu disayangi, bukan untuk disakiti. Tapi mereka tidak bersyukur. Kalau mereka bersyukur, ingat bagaimana perjuangan Nabi. Wahai para perempuan, jangan jadikan olehmu seperti bunga di tepi jalan, mudah dipetik, mudah dibuang. Tapi jadikan olehmu itu seperti bunga di samping jurang, sulit dipetik, indah dipandang. Mengapa itu tanya-tanya kepada saya? Man as'alan nas, siapakah orang paling bahagia? Orang paling bahagia itu wahai saudara-saudara, dan as'alan nas, orang yang bisa membahagiakan orang lain. Tapi kata anak-anak tuh, kata anak itu kan, masih dunia keliling, masih nggak tahu di mana sebetulnya kebahagiaan itu. Pak Ustaz, saya mau tanya Pak Ustaz, jadi gimana sebetulnya kebahagiaan itu Pak Ustaz? Katanya nanti kalau sudah kuliah katanya bahagia. Waktu belum selesai kuliah, makin susah, nganggur, belum kerja. Waktunya kalau sudah lulus PNS katanya bahagia, mati belum merasakan bahagia, belum dapat jodoh. Katanya nanti kalau sudah dapat jodoh, katanya bahagia. Ditanya-tanya orang, dah hamil istrinya? Iya, dah punya anak. Tapi tidak merasakan kebahagiaan. Jadi banyak orang-orang tak bahagia kan? Maka kebahagiaan itu terletak kepada syukur. Jadi barang siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Maka ingat janji Nabi, wahai tunggu-tunggu. Hidup dunia ini Nabi sangat susah memperjuangkan, tapi tidak sia-sia meninggalkan. Waktu kita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabat. Ini jadi Nabi betul. Waktu itu duduk bersama para sahabat, Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Sahabat berkata, apakah para malaikat ya Rasulullah? Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia, sedangkan mereka berada di sisinya Allah? Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak mulia, sedangkan mereka bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mereka? Ada lagi yang mulia. Apakah kami ya Rasulullah?
Bagaimana mungkin kalian sahabatku tidak mulia, sedangkan aku berada di tengah-tengahnya kalian. Ada lagi yang mulia, maka sudah habis. Karena waktunya sudah singkat, makanya sudah habis. Itu yang boleh saya sampaikan. Hari ini kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri. Hari ini adalah anugerah, lupakan yang kemarin, jangan khawatir untuk besok. Marilah kita hidup di hari ini. Saya akhiri, wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.